من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار ذلك جزاء من تزكى والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل آتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وافعل ما شئت فإنك مجزي به وأحبب ما شئت فإنك مفارق. Al-Mukarramun, para ayahanda, tuan guru, para asatiz, segenap pengantar jenazah yang selalu dan senantiasa mengharapkan ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan pada kesempatan yang mulia ini dengan tidak mengurangi rasa duka yang dimiliki oleh sahibul musibah. Untuk mengawali kalimat takziah ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puja-puji rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat nikmat karunia yang tak terhingga, sehingga alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang sangat mulia ini kita bisa hadir untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini bagian dari bentuk peduli kita kepada saudara kita yang kemudian akan mampu menghantarkan kebaikan yang tiada tara, yang insya Allah itu semua akan menjadi catatan-catatan kebaikan sekaligus penimbang berat amalan kita kelak pada hari kiamat. Selanjutnya, selawat beriring salam kita sama-sama sampaikan, bacakan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai wujud betapa kita mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya semakin banyak kita membaca selawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin jelas rupa kita di hadapan beliau. Karena ketahuilah sesungguhnya setiap selawat yang kita baca, baik di dalam setiap kesempatan, waktu, keadaan kita, itu semua akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak selawat yang kita baca, maka sejatinya akan kembali kepada kita semua sebagai kebaikan. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Maka barang siapa yang membaca selawat 1 kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya 10 kali. Al-Mukarramun, para tuan guru, ayahanda, para tuan guru, para asatiz, segenap tamu undangan, pengantar salat jenazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kematian yang kita saksikan pada sore hari ini atau di tempat-tempat yang lain, kematian yang selalu menjadi momok yang sangat menakutkan bagi setiap orang, itu adalah merupakan satu buah keharusan, satu buah kepastian yang satu orang pun tidak akan pernah bisa menghindar dari kematian tersebut. Maka karena kepastian dari kematian ini, maka sesungguhnya bagaimana sesungguhnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam surat Toha bagaimana seseorang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2 kelompok yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan. Pertama adalah innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa innahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Kelompok yang pertama adalah bagaimana seorang yang datang kepada Tuhan mereka dalam keadaan berlumur dosa, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mendapatkan neraka jahanam, dan di dalam neraka jahanam tersebut la yamutu fiha wa la yahya. Saking beratnya, saking dahsyatnya siksaan yang terdapat di dalam neraka jahanam, mereka seakan-akan tidak sadar kalau mereka itu mati atau dalam keadaan hidup. Betapa besar dahsyatnya yang berkaitan dengan siksaan yang ada di neraka jahanam. Kemudian yang kedua, kelompok yang kedua adalah
innahum may ya'ti wa may ya'tihi mu'mina qad amila shalihat. Orang-orang yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan mukmin, menjaga keyakinan mereka sehingga kemudian Allah bisa tetapkan sampai akhir hayatnya dengan ucapan kalimat tauhid la ilaha illallah, yang kemudian dia bawa sampai kemudian menghadap dua malaikat Munkar dan Nakir di dalam alam barzakh tersebut. Maka kita berharap kita semua yang hadir pada tempat ini adalah bagian dari kelompok yang kedua yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam surat Thaha tersebut. Maka orang-orang yang datang dalam keadaan mukmin, paling tidak dia melakukan beberapa amalan soleh sebagaimana dia membuktikan keimanannya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, berupa surga Aden yang di bawahnya adalah mengalir di bawahnya sungai-sungai. Al-Mukarramun, para tuan guru, para asatidz, segenap pengantar jenazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kelompok yang ketiga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap kepada Allah dalam keadaan mukmin atau waliyadu billah, kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa lain mujrim atau bahasa lain kemudian kafir. Maka kita perlu berharap bahwa kita harus sadar-sadarnya sehingga kemudian malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW menasihati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nasihat ini, wasiat ini menjadi wasiat kita semua. Atani Jibril alaihi salam, kata Rasulullah Alaihi Wasallam, sungguh telah mendatangi aku malaikat Jibril, kemudian memberikan kepadaku beberapa wasiat. Yang pertama adalah ish masita fa innaka mayyitun. Silakan hidup sesukamu, maka sesungguhnya kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Bagaimanapun orang tidak ingin mati, bagaimanapun orang tidak ingin mati, maka mati itu tetap akan menghampirinya. Bagaimana kekuatan kerajaan yang dimiliki oleh Fir'aun, namun kematian menghampirinya. Bagaimana kekuatan Raja Samud, bagaimana kekuatan yang dimiliki oleh kelompok Ad dan Samud, namun kematian kemudian menghampiri mereka. Bagaimana yang kekayaan yang dimiliki oleh Fir'aun, bagaimana kekayaan yang dimiliki oleh Qarun, namun pada akhirnya kematian menghampirinya juga. Ish masita fa innaka mayyitun. Kemudian yang selanjutnya, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Silakan beramal sesukamu, karena sesungguhnya setiap amalan itu akan ada balasannya. Ketika kita melakukan amalan baik, maka balasannya adalah kebaikan. Ketika kita melakukan amalan buruk, maka tentunya waliyadzubillah, balasannya adalah keburukan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan tersebut, maka sesungguhnya dia akan diperlihatkan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang dia lakukan, maka sesungguhnya kelak pada hari kiamat dia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian yang kita saksikan pada hari ini menggambarkan, menjadi pelajaran yang berharga untuk kita semua yang masih hidup, yang masih menghirup udara segar pada hari ini. Maka sebagaimana kita melakukan almarhumah pada kesempatan sore hari ini, maka suatu saat kita akan diperlakukan oleh anak-anak kita, oleh cucu-cucu kita, oleh masyarakat kita. Maka sebaik-baik kematian adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk kematian tersebut. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Maka berbekallah, sesungguhnya bekal terbaik untuk menghadapi kematian tersebut tidak lain adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, untuk kepergian daripada almarhumah, marilah kita sama-sama iringi kepergian daripada almarhumah Inna Hadijah niki dengan iringan doa, harapan yang setulus-tulusnya agar almarhumah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan daripada malaikat Munkar dan Nakir, bisa dimudahkan urusannya di dalam kuburnya, dan kemudian diterima segala amal solehnya, dimaafkan segala dosa khilafnya, dijadikan kuburnya
taman di antara sekian banyak taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin as-salihah bisirrillahi lahal fatihah. Bismillah. Ya kana Demikian kalimat takziah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Al-mukarramun, para tuan guru, para asatidz, para orang tua yang dihormati, segenap pengantar jenazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh keluarga besar kami yang sedang berduka pada kesempatan ini. Izinkan yang pertama-tama mengajak kita semua tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengandung hikmah di baliknya. Oleh itu maka pada kesempatan ini izinkan tiang pertama-tama mewakili keluarga kami yang ditinggalkan almarhumah Ibu Khadijah ini, izinkan tiang menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin, para tamu undangan, para tuan guru kami yang alhamdulillah berkesempatan menghadiri undangan keluarga pada sore hari ini. Kemudian yang kedua, izinkan pula kami menyampaikan permohonan maaf sekiranya sejak kami mengundang mesilap menunggu kami sampai pada selesainya acara ini nanti ada kekurangan-kekurangan dan kehilapan-kehilapan dari keluarga. Insya Allah semuanya tidak kami sengaja, tetapi merupakan bagian dari kekurangan kami sebagai manusia biasa. Dan berikutnya hadirin rahimakumullah, almarhumah Niki tentu saja sudah banyak bergaul dengan kita semua, terutama yang ada di kampung kita atau dusun kita di Kurujuk Niki. Maka selama beliau bergaul, kita semua insya Allah menyaksikan bahwa beliau adalah merupakan hamba Allah yang baik. Tetapi namun demikian hadirin rahimakumullah, kebaikan-kebaikan almarhumah tentu di dalamnya terselip kekurangan-kekurangan dan kehilapan-kehilapan yang mungkin almarhumah pernah membuat kita tersinggung, baik dengan perkataan ataupun perbuatan beliau. Maka di dalam kesempatan ini izinkan tiang memohonkan almarhumah ibunda kami Ibu Khadijah niki maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Sampun Nabi? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, yang mungkin beliau pernah meninggalkan hutangnya yang belum sempat terselesaikan, karena tentu beliau memiliki kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya. Maka terhadap semua niki, pertama tentu harapan kami mudah-mudahan membawa CFP pada ikhlasannya, kami sekeluarga sangat berterima kasih. Siapapun yang meringankan almarhumah niki, maka kami mohonkan kepada Allah mudah-mudahan diringankan pula urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Lalu namun sekiranya tidak bisa diikhlaskan, ya sila mendatangi keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah. Insya Allah kita akan bicarakan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita carikan solusinya dengan harapan almarhumah niki insya Allah akan merasa tenang menghadap kepada Allah, karena urusan hutang piutang almarhumah niki diwalahkan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hadirin yang saya hormati, seperti biasa cara nikah niki pada zikir doa yang mungkin ini sudah tapi namanya keberapa ini dari keluarga kita banyak sekali yang wafat, ya sebagaimana Tuan Guru tadi menyampaikan tentu menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita pasti suatu saat akan menyusul almarhumah. Dan untuk itu maka pada bareng-bareng berzikir berdoa untuk almarhumah baik di masjid ataupun di rumah duka. Demikian juga untuk saudara-saudara kita yang lainnya. Dan dalam waktu dekat ini banyak sekali gangguan ya. Nanti jamaah kami, keluarga kami di sini yang wafat. Mudah-mudahan pada bareng-bareng berkesempatan untuk menghadirinya.
terutama jamaah dan keluarga yang ada di proyek ini. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh tuan guru yang sudah bertugas dan tadi segala kesempatan ini izinkan sekali lagi keluarga menyampaikan ucapan jazakumullahu khairan katsiran. Dan terhadap almarhumah tidak pada bareng-bareng sekali lagi membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan almarhumah ini ditempatkan di tempat yang sangat bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.